Dari 5 itu berhasil ini. kami alhamdulillah bisa menyumbangkan PADES sebesar 586 juta per 1 tahun. Tahun sekarang 2022 kan sudah lebih dari pertengahan semester. Udah ada store. Ya alhamdulillah kita kan per semester ya 6 bulan. Kemarin 2 minggu yang lalu kita telah setor sebanyak 338 juta. Wih, luar biasa. Untuk 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kali ini kita lagi berada di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan. Pemirsa, ini pemandangannya luar biasa. Ini merupakan objek wisata baru di Desa Kaduela yang namanya Sideland. Ya, Sideland pemirsa. Ini merupakan cabang dari Talaga Biru. Talaga Biru Cicerem, pengembangan Talaga Biru Cicerem. Oke pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang santai nih sama Pak Direktur BUMDes Desa Kaduela. Namanya apa Pak Direktur? Iim Ibrahim. Enggak, maksudnya Kak BUMDesnya. Oh, BUMDesnya BUMDes Arya Kemuning. Arya Kemuning pemirsa. Ya, Beliau namanya Pak Iim Ibrahim. Lalu sebelah kanannya itu Pak Indra nih. Pak Indra bagian dari tim BUMDes ya. Beliau memegang kepala unit Wi-Fi. Ternyata memang BUMDes di Kaduela ini unit usahanya sudah banyak pemirsa, dan yang menarik tiap tahunnya itu berhasil memberikan kontribusi PADES itu angkanya lumayan besar, lebih dari 500 juta pemirsa. Luar biasa, dan itu mungkin kalau dibandingkan dengan PDAU ya, semoga itu jadi motivasi bagi lembaga atau BUMDes atau BUMD bahkan yang lain untuk kok bisa sih BUMDes sekecil itu menghasilkan PADES yang cukup besar pemirsa. Dan kita langsung tanya-tanya nih ke Pak Iim, bagaimana sebetulnya ceritanya gitunya mengenai Talaga Biru ini yang dulu tidak terdengar gaungnya, tapi sekarang mungkin sudah mendunia pemirsa. Bahkan barusan juga sudah ada kunjungan dari STP Trisakti pemirsa. Dan sebelumnya banyak kunjungan-kunjungan yang lain ya, Pak Iim. Oke. Biar nggak lama-lama Pak Iim, siap. Bisa ini Pak Iim. Kalau ini kan Sideland ya. Betul. Bicara Talaga Biru Cicerem dulu, itu sebetulnya usianya sudah berapa tahun nih Pak Iim? Kalau Talaga Biru Cicerem itu usianya mungkin udah puluhan atau ratusan tahun ya. Oh, udah ratusan tahun ya. Karena ini jelas Talaga Biru Cicerem ini memang wisata danau alam yang terbentuk dari alam itu sendiri. Tapi di dalamnya terkait dengan sejarah. Sejarah Talaga Biru Cicerem berkaitan erat dengan Desa Kaduela. Desa Kaduela ini zaman dulunya sekitar 500 tahun yang lalu ini kebawa ke daerah Cirebon. Iya. Nah, dengan perkembangan zaman jadilah ke wilayah Kuningan. Nah, Talaga Biru Cicerem ini konon ada ceritanya. Jadi itu tempat pertemuannya para wali untuk membedah berbagai permasalahan tentang agama Islam. Karena Talaga Biru Cicerem
di Desa Kaduela ini berkaitan dengan Syekh Maulana Makdum. Nah, zaman dulu para wali atau wali Allah itu datang dari Kesultanan Cirebon untuk menyepi ke daerah Kaduela. Iya. Memang Kaduela itu namanya, jadi dari bahasa Cirebon, dudu ning elek, jadi jauh dari kejelekan, seperti itu. Kalau Pak Im asli sini kan ya? Saya itu asli Tulen, Tulen jadi ya, sini Tulen asli orang Kaduela. Iya, jauh dari kejelekan ya, Pak Betul, Im, ya. betul, ya. Pak Indra juga kan? Ya, Iya, asli. asli orang Iya. Kaduela. Nah, setelah itu para wali ini ada namanya tempat bertemu di Telaga Cicerem. Ya. Jadi tempat Cireman, namanya Pacireman. Ya. Jadi tempat pertemuan. Makanya di Cicerem ini ada namanya batu, Ya. batu musyawarah, batu randa asihan kan Ya. gitu. Ini batu meja musyawarah itu ada terletak di dalam danau, di dalam danau Cicerem tersebut. Mungkin zaman dulu itu ada pelebaran danau gitu, mungkin terkikis dengan fenomena alam. Jadi sekarang ini batunya terletak agak tengah di itu. Dan tergenang ya? Ya, tergenang air seperti itu. Nah, kami pun untuk mengingat ke generasi yang akan datang dibuatlah patung yang dinamakan Nyi Bomas Inten. Ya. Nah, zaman dulu ini kan di wilayah Kaduela ini beragama Buddha gitu ya. Jadi Nyi Bomas Inten disingkatnya dipersunting oleh Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Ya. Dan sekarang pun dikuburkan berdekatan. Namanya di Kaduela itu Kabuyutan. Yang mungkin dari Telaga Biru Cicerem itu sekitar 200 sampai 300 meter ya. Sekitar 200 sampai 300 meter seperti itu. Ya. Kami sebagai itu Cicerem dulunya nggak seperti itu. Nah itu. Kalau sejarah mungkin ya, itu betul. bisa banyak diakses di YouTube Betul. yang lain ya, Iya, channel iya. yang lain. Terus di berita juga kita sudah pernah memberitakan ya. Iya. Cuman yang saya juga penasaran, ini dijadikan objek wisata sejak tahun berapa gitu? Ya. Waktu itu jadi masyarakat ini Desa Kaduela waktu zamannya pemerintahan kepala desanya Pak Suwarna Adikarya itu bagaimana menggali potensi supaya warga Kaduela ini mempunyai penghasilan untuk tambahan pemerintahan desa. Waktu itu mendapatkan 1 miliar waktu desa peradaban yang salah satunya Desa Kaduela ini mendapatkan 1 miliar. Oh, 1 miliar. Nah, tahun berapa berarti? Sekitar 2010-an ya. 2010 kepala desa menginstruksikan atau mencoba untuk menggali potensi yang ada di Kaduela, salah satunya Telaga Biru Cicerem. Itu Telaga Biru Cicerem, emang dulunya Cicerem saja, karena itu pun nama Telaga Biru Cicerem hadir dengan sendiri ditambahin Telaga Biru, mungkin karena airnya biru gitu ya. Bukan berarti ada kaitannya dengan partai ya? Nah, bukan. Jadi waktu itu tuh memang akses jalan pun itu dulu sih jalan setapak. Oh, gitu. Ya sekitar. Jadi warga Kaduela dengan ikhlas dan ingin desanya maju, jadi desa pun membangun jalan itu tidak ada penggantian dari masyarakat. Jadi masyarakat ikhlas untuk membuat jalan supaya akses kendaraan ke Cicerem bisa. Dan kita kan Desa Kaduela ini terdiri dari beberapa blok yang berjauhan. Yang Telaga Remis, Telaga Nirem kan masuknya ke Desa Kaduela.
Nah itu tuh dusun Binakarya atau Pakuncen itu nggak bisa akses jalan. Nah sekarang alhamdulillah sudah bisa tembus dan beraspal. Itu murni warga Kaduela mengikhlaskan lahannya untuk kepentingan umum, terus akses jalan ke Telaga Biru Cicerem itu. Dulu tidak itu semua masyarakat guyub karena punya keinginan dengan arahan kepala desa bagaimana kita menggali potensi yang ada, kita gotong royong. Kita ada yang dibayar, tapi kebanyakan sih enggak. Dulunya hanya tempat camping. Kita semua masyarakat guyub. Jadi nyangkul, pemetaan. Jadi untuk dibuatkan sarana camping. Buper lah. Buper, ya. Ya. Sampai saat ini mungkin kami alhamdulillah generasi sekarang bisa menikmati dengan ramainya Telaga Biru Cicerem. Karena orang-orang dulu tidak mungkin kepala desanya udah meninggal ya, Jadi tidak melihat secara untuk di Telaga Biru Cicerem ini. Oh, berarti awalnya buper ya. Ada di karcis cuma 1.000, 2.000 gitu. Pemasukan berarti masih kecil kan? Masih kecil itu tuh. Jadi dikembalikan lagi ke situ gitu untuk sedikit ada beli penataan selain gitu. Dari emang dulunya kan emang itu masih alami, ada penyenderan gitu. Emang kita inilah lebih alami dulu sih, tapi sekarang kan udah di di PTP ya gitu. Jadi sekarang kami selaku pengelola aset BUMDes di Desa Kaduela, bagaimana supaya menarik wisatawan ke desa kami, khususnya Telaga Biru Cicerem. Kami pun membentuk media, membentuk semuanya, kita tata susun supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pak Indra berarti peran Pak Indra. Iya, peran Pak Indra sangat menonjol. Dia sebagai media bagaimana mengekspos keluar untuk lebih terkenal. Ya alhamdulillah viral lah gitu. Viral gitu. Dan bentar dulu Pak Direktur. Kalau berarti Pak Iim itu jadi Direktur BUMDes tahun berapa? Saya itu 2020 ya, 2020 ya. Baru 2 tahun ya? Baru 2 tahun betul. Dan viralnya Cicerem semenjak 2020 lah, 2020 pas ya. Itu ya? Ya pas kita ya dulunya udah pada tahu, tapi dipiralkan lagi, kita kemas bagaimana supaya lebih pengunjung ini lebih mengenal Telaga Biru Cicerem dengan keindahannya seperti itu. Dan PADes sampai 500 juta itu tahun berapa? Kami kan di BUMDes ini ada beberapa usaha ya. Memang yang utama itu pengelolaan Telaga Biru Cicerem. Kami pun BUMDes ada 5 usaha. Ya. Yang pertama yaitu wisata Telaga Biru Cicerem. Terus unit YP, unit simpan pinjam, ada BJ Beling, ada supplier pakan ternak ikan. Karena kan di desa kami ini banyak yang beternak ikan, dan kita supply pakannya. Sisi lain kita mendapat keuntungan walau tidak besar, sisi lainnya kita bisa membantu masyarakat kan seperti itu. Dan dari 5 itu kami alhamdulillah bisa menyumbangkan PADes sebesar 586 juta per 1 tahun. 586 juta. Ya. Itu tahun 2020. 2021. 21. Ya. Kalau pas 2020 ya? 2002 dari 2020 ke 2021 ya. Nah, 2019-nya lah. 2019 karena kami tidak berkecimpung di sana. Ya. Tapi yang saya dengar hanya puluhan atau puluhan juta atau
berapa saya juga nggak. Karena kalau mungkin mau- belum ditata lebih lagi mungkin dan belum dipiralkan sama Pak Indra Iya, kan kita juga di wisata itu tidak hanya gini ya. ya. Kami ini di wisata tidak hanya membangun wisata, memviralkan, tapi bagaimana kita mengemas, membuat aturan supaya bagaimana pengunjung datang ke kita dilayani dengan baik, kita pun berinovasi agar tidak bosan. Sekarang kan wisata kalau memang hanya seperti itu aja monoton, jadi pengunjung pun Udah cukup sekali. Iya, iya. Kami pun sebagai pengelola sering survei di lapang. Kami mengobrol dengan para wisatawan. Apa sih udah berapa kali ke Telaga Biru? Rata-rata udah ada 2 sampai 3 Iya, kali. lebih dari satu kali ke Telaga Biru Cicerem. Kami juga bagaimana menginstruksikan ke rekan-rekan penggiat wisata, kita pakai sabta pesonanya, kita melayani kan biar orang nyaman. Memang kami pun masih banyak kekurangan karena terus terang penataan inovasi yang ada di Telaga Biru Cicerem murni modal dari BUMDes. Jadi dari hasil Bukan kita nggak ada investor nggak ada. Kami terus terang aja sebagai warga Kaduela dan saya sebagai BUMDes pengelola wisata Telaga Biru itu menghindari namanya investor untuk menginvestkan modal di khususnya yang dikelola oleh BUMDes karena mungkin penilaian saya pribadi, karena kita kalau udah diinvestasikan, orang menginvestasikan di kita, nanti ditakutkan kan namanya investasi, kita hanya jadi penonton kedaulatan desa ya, kedaulatan kita pengelola tuh jadi kurang berdaulat lah gitu, gitu seperti jadi itu. inovasinya tidak full lah gitu. Iya, betul. Dan kalau boleh tahu nih tadi 586 kan ya 2020 2021. Iya. Nah, tahun sekarang 2022 kan sudah lebih dari pertengahan semester. Udah ada store. Ya, alhamdulillah kita kan per semester ya 6 bulan. Kemarin 2 minggu yang lalu kita telah setor sebanyak 338 juta. Wih, luar biasa. Untuk 6 bulan. 6 bulan ya. Karena memang kita banyak usaha yang kita lakukan gitu. Kami pun simpan pinjam terus terang aja didorong dari keinginan saya pribadi untuk bagaimana memberantas rentenir atau bank emok yang ada. Saya pribadi emang survei dulu. Saya melihat warga Kaduela dia pinjem ke bank emok itu, pinjem kan kami ini seliweran di desa kami ini. Jadi saya sendiri berpikir ini kasihan masyarakat. Pinjem pagi bayar buat sore hari. Dengan adanya itu saya berupaya untuk membantu masyarakat, meringankan masyarakat dengan mengeluarkan pinjaman ke masyarakat. Itu pun kami memang dari penyertaan modal dari desa sebanyak 100 juta. Itu digelontorkan semua ke simpan pinjam. Dan memang kami pengelolaan simpan pinjam ini tadinya kita punya nasabah hanya 20 atau 30, sekarang alhamdulillah udah 230 orang. Rata-rata minjem Kami untuk diprioritaskan itu yang usaha ya, yang dagang, kebanyakan kami bertahap. Dari awalnya 1 juta, meningkat 2 juta, bahkan ada yang sampai 5 juta. Kami pun secara di survei ini yang butuh besar tuh untuk apa, karena kita ini mengelola uang
yang tidak sedikit. Ya, ya, ya. Ya, seperti itu. Nah, kan tadi semester pertama udah 300-an lebih ya. Ya, Belum semester 2 kan ya, Ya. karena lagi dilakonin. ya. Nah, apakah nanti semester 2 itu sebesar itu juga atau lebih kecil? Karena memang ini luar biasa nih, lagi merintis sebuah Iya. objek wisata baru ini. Iya. Ini kayaknya butuh modal miliaran ya. Betul. Sekitar berapa estimasinya? Kalau saya estimasikan ini harus untuk langsung kita operasional itu sekitar 5 miliar lah. Kita 5 miliar. Tapi saya tidak berpikir ke nilai yang begitu besar. Tapi ya. kami niat dan keinginan untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, ya, ya. Karena pengembangan wisata di Telaga Biru Cicrem kan ini saya pemberdayaan masyarakatnya itu sekitar 220 orang yang di Telaga Biru. Iya, yang terlibat dalam pengelolaan wisata di Telaga Biru Cicrem. Saya terus berpikir bagaimana menggali potensi dan ingin supaya masyarakat Kaduela ini tidak usah jauh ke mencari penghidupan, mencari itu ibaratnya begini, rezeki desa, ya. tinggal di desa, rezeki kota. Saya punya itikad seperti itu. Makanya saya mengembangkan wisata. Saya punya keyakinan dengan adanya wisata sideline ini yang saya emang saya apa namanya? Ibaratnya arsiteknya gagas, arsitek sendiri apa sendiri itu, karena saya berpikir supaya lebih masyarakat lebih terberdayakan, diberdayakan lebih banyak lagi. Karena saya begini ya perhitungan saya kan di sini ada buat restoran, terus villa, terus kolam renang, nanti ada wisata edukasi, camping, glamping, yang jelas akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Iya. Karena kami di sini rencananya di wisata sideline ini tidak ada pedagang ataupun apa dari masyarakat. Ini murni semuanya dikelola BUMDes. Adapun pemberdayaan masyarakatnya nanti berjualan pun digaji sama BUMDes seperti itu. Ya. Jadi kami udah merencanakan di sana restoran, kedai kopi, terus sana apa tempat baru pertemuan. Ya, tapi kami juga ibaratnya masih ini bisa enggak? Tapi dengan keyakinan pasti bisa. Karena kami bagaimana mendahulukan, memprioritaskan yang cepat mendatang ke Kaduela, kolam renang. Karena itu jelas ada 4 ya? Iya, ada 4 ya, ada dewasa, anak-anaknya 2. Nanti kan yang cepat perputaran uangnya itu kita kolam renang, nanti penghasilannya saya kembalikan lagi untuk pembangunan ini. Saya mengadopsi apa yang di Telaga Biru Cicrem itu. Hasilnya kita sisi lain kita mengumpulkan PAD, sisi lain kita untuk berinovasi bagaimana supaya wisata itu tidak membosankan. Seperti itu. Ini kan luas juga ya. Berapa luasnya ini? Ini kita 2 hektar. 2 hektar. Ya. Lahan. Ini lahan pemerintahan desa atau tanah kas desa yang kami sewa. Mungkin dulunya enggak ini ya, enggak apa maksudnya lahan tidur atau lahan apa? Ya, karena terus terang aja zaman sekarang di desa kami khususnya ya, dengan perkembangan zaman, dengan adanya pendidikan, udah orang tuh udah gimana ya, di kepertanian tuh udah jarang yang mencangkul. Makanya saya ini berpikir kedepannya akan seperti apa khususnya di Kaduela ini. Karena cenderung anak muda sekarang tidak ada yang mau mencangkul, bertani itu tidak ada. Makanya di sini di Desa Kaduela banyak lahan-lahan sawah yang jadi terbengkalai karena nggak ada yang mengolah seperti itu. Generasinya nggak ada karena orang udah segen ke sawah kan gitu. Jadi kami berpikir ini gimana supaya lahan ini bisa produktif. Ya kami dengan membangun wisata. Berarti
ada targetnya. Ini udah berapa persen berarti pembangunan ini? Sebenarnya saya kalau target pasti ada, tapi kami biarkan saja mengalir. Jadi ini kalau di ini sudah 20-30%. 30% ya, masih Saya lama. keinginannya di tahun baru tuh udah aktif lah minimal kolam renang gitu, karena dengan view yang bagus. Kalau malam kita bisa melihat kota Cirebon. Iya, ini Kalau view-nya iya, bagus kan. kalau di pagi hari kita bisa siang Cirebon, hari. Indramayu ya, Iya. kelihatan. Di sana Brebes kan. Oh, itu Brebes. Ya, makanya kalau di sini Indah sekali. bisa lihat gunung, terasering sawah, jadi komplit lah untuk wisata di Sideland ini. Dan itu pembangunan ini tidak akan mengurangi kontribusi PADES ya? Tidak, Tidak karena ya? gini, kami pembangunan ini berjalan. Iya. Kami ini pembangunan dari awal puasa ya Pak Indra. Dari awal puasa saya tuh tadinya udah hitam tambah gelap kan gitu. Oh gitu ya? Iya. karena Samping kami Rios. terus terang dari mulai ngebeko penataan saya selalu di sini. Iya, karena mungkin ini mau kalau orang yang nggak tahu ini mau diapakan sawah begini, tapi kalau udah begini, oh iya baru begini, oh iya. Seperti itu. Kami pembangunan ini murni tidak ada bantuan dari manapun, dari pokoknya dari manapun lah. Ini hasil benar-benar BUMDes. Saya sebagai direktur BUMDes bagaimana memanage keuangan, saya menyisihkan untuk pembangunan, menyisihkan untuk PADES, menyisihkan untuk sosial. Dan kami pun baru kemarin dilaksanakan kegiatan sosial pembagian santunan anak yatim. Kami pun berjalan seperti biasa. Kami saya selaku direktur BUMDes bagaimana memposkan keuangan, bagaimana ini karena PADES harus disetor, pembangunan pun harus berjalan, masyarakat harus diperdaya. Kami di sini membangun ini semuanya warga Kaduela, tidak ada warga luar. Mungkin ada yang 1-2 orang warga luar yang karena kami kan di sini terbatas untuk tukang-tukangnya. Kami memberdayakan ada dari tetangga. Tapi semuanya sebanyak 45 orang tiap hari di sini. 45 orang. Iya, untuk bekerja di sini. Ini murni orang sini. Orang sini ya. Orang sini, orang Kaduela. Orang Kaduela semuanya, tidak ada dari luar. Ya kan artinya gini. Pemberdayaan masyarakat sekarang saja sudah 200 orang ya. Iya. Dan plus sumbangsih PADES kan. Betul, iya. PADES-nya kemarin lebih 586. Iya. Sekarang 300, baru semester pertama udah 338 juta. 38. Iya. Belum semester 2 mungkin lebih bertambah lagi. Nambah aset lagi nih, objek wisata baru betul, ya. Sideland. Iya, Sideland. Sideland. Tapi lucu nih Kang Deden. Ini Sideland ini dengan tidak disengaja juga. Karena di sini itu memang lokasi itu namanya Sidelan kalau orang sini ya. Sidelan. Blok apa nama apa? Nama dari dahulu kalanya tuh itu tuh Sidelan. Konon Sidelan. katanya waktu zaman penjajahan nih di sini tuh jadi orang ada pabrik terasi di sini. Tarasi. Kan orang sini Delan kan gitu. Jadi di sini tuh dinamakan Sidelan. Nah, kok jadi nyambung, kok biar lebih keren jadi Sideland. Ternyata artinya saya lihat bahasa di kamus, Inggris, iya, jadi tanah pojok ya kalau nggak salah. Wah, bagus juga. Jadi memang mungkin Tuhan merestui. Sideland. Sideland keren, iya. Padahal sih emang nggak sengaja itu orang di sini namanya Sidelan. Bisa itu berarti Pak Direktur oke gitu kan yang merancang nama itu ya. Alhamdulillah mungkin udah harus takdirnya seperti itu. Gitu. Ya saya salut lah. Artinya ukuran desa itunya mampu sejajar dengan daerah lah gitu, kabupaten kan gitu. Bahkan bisa melebihi kan gitu. Ya, insya Allah. Jadi
kita penasaran juga akhirnya kan. Iya. Sebetulnya Pak Iim itu dulunya itu kuliah pariwisata atau dari mana gitu kan ya. Saya dulu kalau mengingat sejarah zaman dulu itu sejarah ibarat sejarah kelam. Sejarah kelam ya. Karena memang namanya manusia itu butuh proses kan seperti itu. Saya itu latar belakangnya pendidikan umum lah SMEA ya zaman dulu mah. SMEA. SMEA lah, SLTA. Iya, sekarang mah SMK kan ya. Memang saya ini kan merantau lah ke Jakarta gitu. Memang mungkin ada dasarnya pengalaman sedikit. Memang saya itu dulunya jadi apa ya, ngikut ngeborong lah, kalau pemborong mah kekerenan ngikut. Jadi kami ini di namanya itu apa, jadi kami ini kerjasama tuh jadi pihak ketiganya Bank Indonesia. Di Bank Indonesia, jadi itu kan ada pertamanan dan ini itunya kami belajar dari pengalaman itu. Seperti itu, memang ada dasar lah sedikit untuk itu, tapi tidak semua orang mengetahui. Taunya itu namanya IIM itu udah wah orang bandel katanya. Kan tapi dengan seiring berjalannya waktu dan memperlihatkan menonjolkan kemampuan kita sebagai manusia untuk menata wisata bagaimana ini, ya alhamdulillah ya. Sekarang ada buktinya seperti ini. Pihak ketiga Bank Indonesia. Ya, jadi ke PT lah kita itu. Ngikut ke PT. Ya. Di bidangnya Jadi kita punya PT. Kita dapat kerjaannya dari Bank Indonesia gitu. Tapi ada kaitannya dengan pariwisata maksudnya? Jadi nggak ada sih sebenarnya. Jadi ya? penataan landscape bagaimana kan seperti itu. Jadi pertamanan ada, ininya ada. Jadi bangunan campur lah seperti itu. Tapi nggak belajar bagaimana memiralkan gitu ya, enggak kan? Enggak, karena kami otodidak lah. Saya otodidak. Tapi keinginan bagi saya sebenarnya mungkin keinginan kuat untuk menggali potensi yang ada di Kaduela dan memberdayakan masyarakat Kaduela dengan adanya banyak wisata yang kita ini otomatis bisa menyerap tenaga kerja. Dan terbukti dengan baru segini tanah tadinya murah di sekitar sini jadi mahal. Karena dengan adanya ini. Cuman mungkin jalan tadi masih sempit kan ya. Betul. Kesini ya? Betul. Perlu diperlebar. Tapi juga kami udah nanti mungkin saya koordinasi sama pihak desa untuk bagaimana arus ini diatur. Apakah dari kita Proboden dari sananya, saya udah ada rencana nanti dari bawah kita Proboden semua naik dari atas semua itu turun, nanti keluar dari sideline turun, jadi menghindari kemacetan. Seperti satu arah. Kembali ke tadi, berarti kan lama merantau. Betul. Itu sejak tahun berapa? Lulus SMEA, SLTA ya, lah. Betul. Gitu, tahun... Saya tuh lulus SMEA tuh tahun 95 ya. Oh, 95. 95, 96, 97 saya merantau kuli-kuli di Jakarta. Seiring berjalannya waktu agak ada tingkatan sedikit-sedikit. Ya sedikit lagi, terus ya mungkin udah ditakdirkan untuk kembali ke kampung. Berarti merantau berapa tahun tuh? Sekitar 14 tahun saya. 14 tahun ya? Makanya saya ini kalau banyak orang-orang rekan meragukan saya itu orang mana katanya. Iya. Padahal saya itu orang Tulen, asli orang Kadul. Ada yang ngomong orang mana seberang, ada orang NTT lah. Emang tampangnya mungkin ya. Tampangnya padahal orang asli. Putra desa. Ibu saya orang sini, bapak orang sini, kakek nenek orang sini. Iya. Semuanya orang sini. Emang dari dulunya saya ini dari bapak ya, dari dulunya emang semuanya sesepuh desa sini, kepala desa, sampai dari dulu sampai sekarang, sampai yang saudara memang abah, om, tante,
kepala desa mungkin yang sekarang ini saudara tapi udah jauh gitu Ya. dari dulu. Jadi mungkin tergerak Ya, ya. nurani saya untuk pengen membangun desa Kaduela ini. Tapi Karena jelas saya punya keyakinan desa ini akan maju kalau dikelola dengan baik. Potensi banyak, potensi ada semua. Tinggal bagaimana kita pro terhadap masyarakat, kejujuran, ikhlas. Kunci utama ikhlas. ikhlas ya. Ikhlas untuk bagaimana kita membangun. Saya dari pagi sampai malam ya di sini karena saya beban. Ya, ya. Beban bagaimana ini pengembangan wisata supaya sukses lah seperti itu. Sebenarnya kuncinya satu, ikhlas. Kalau udah ikhlas mah ya kita kerja nggak mengharapkan yang macam-macam yang lebih kan seperti itu. Ya, artinya Makanya gini, kayak punya kata-kata atau slogan, motivasi teori tanpa aksi hanyalah mimpi. Jadi mimpi aja, saya mah aksi aja. ya, ya, ya. Teori mah bisa ngomong macam-macam, tapi kalau nggak ada aksi ya udah selamanya teori aja, mimpi terus kan gitu ya. Mimpinya hayu. Iya. Artinya kan gini Pak Iim, itu kan ya untuk bisa mengelola objek wisata sampai menghasilkan itu ya kan mungkin S1, S2 gitu kan ya. Ya. Tidak menjamin kan Betul ya. betul iya. Pak Iim aja ya kehitungnya kan lulusan SLT ya, ternyata iya. kan bisa Iya, menjadi betul. inspirasi buat Iya. semua ya. Iya, iya. Ya tidak terlepas dari kita memang punya keinginan kuat, tapi kita juga bagaimana kita bisa menggandeng rekan-rekan, kerjasama dengan baik, saling membantu. Karena saya pun tidak akan berarti apa-apa tanpa rekan-rekan yang ini istilahnya satu Satu frekuensi. Ya, satu frekuensi untuk Pak memajukan Indra, desa. ada siapa lagi Iya, gitu kan, jadi banyak. banyak orang yang berpikir begini, ngapain saya ngebangun ini itu, toh yang saya belum tentu merasakan ya. Tapi pemikiran itu salah besar, karena kita berpikirnya seperti ini. Secara kita di desa, kita tidak akan desa ini seperti contoh Telaga Biru Cicerem, tidak akan seperti itu kalau itu memang bukan jasa orang dulu. Di negara pun seperti itu, kita tidak akan nyaman dan duduk di sini tanpa orang-orang para pahlawan yang pendahulu kita. Makanya saya berpikir saya akan membangun desa ini, toh nanti generasi saya yang akan menikmati atau melanjutkannya. Jadi jangan berpikiran, saya siang malam kerja di sini, ngapain? Toh saya belum tentu menikmati. Tapi kan saya mau berlain, kita mau hari ini detik ini bisa aja mati dan tidak menikmati. Tapi kalau kita niat membangun untuk generasi yang akan datang, ya pasti kita keikhlasan yang ada, toh kita menikmati saat ini juga jasa yang terdahulu. Betul. Jadi jangan berpikiran sempit lah. Saya ngebangun kok kita jabatan ini ada waktunya, nanti yang ngerasain orang lain. Ya tidak akan membangun seperti itu. Yang penting ikhlas. Ya, artinya kan yang bisa kita ambil itu ikhlas. Ikhlas dalam membangun ya. Dan itu bisa dalam berbagai bukan hanya di Desa Kaduela saja. Betul, diartikan luas. Bisa Pak Bupati juga kayak begitu ya. Iya. Kalau ikhlas mah. Oke, itu. Iya, betul. Mungkin itu Pak Direktur, obrolan santai kita nih, di tengah suasana yang indah sekali nih. Siap Dingin sampai pakai jaket ini. Jaket dari Pak Dandi. Menikmati kopi hitamnya. Kopi hitam siap. Sampai itu ada ikan bakarnya, ikan bakar sama sop ikan. Ini
kami kalau ngumpul-ngumpul seperti itu daripada asup angin, yuklah. Nah, kebetulan ikan di sini ada kan gitu. Siap. Tinggal nyair bae. Nyair bae lah kan gitu. Oke Pak Direktur ya, Pak Siap. Iim. Hatur nuhun ya atas Siap. waktunya untuk ngobrol bareng sama siap. kita dari Kuningan Mas dan Pak Indra juga dan semua mungkin tim kru di BUMDes Siap. Desa Kaduela ini. Iya, siap. Dan pemirsa mungkin itu kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.